sekarang. Dan saat lagi kita menyaksikan apa yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu final leg pertama Piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Thailand. Ya, wasit dari Saudi Al-Quds tadi baru saja diobrolin pada dimulai pertandingan babak pertama. Tentu saja Indonesia ada dua perubahan di line up pertama, yaitu ada Dedi Setiawan yang kembali bermain digunakan sebagai pemain inti saat ini, dan juga Irfan Jaya adalah formasi yang agak berbeda dari kita muawalkan di pertandingan Indonesia sebelumnya. Sedangkan di Thailand ada sekitar 7 perubahan di tubuh Thailand. Ini sangat luar biasa, serangan sangat cepat. Hampir saja tadi serangan sangat cepat dilakukan para pemain dari Thailand, dan ada sekitar 7 perubahan yang ada di tubuh Thailand yang diturunkan pada Alexander Stroking saat ini, Bung Doni. Ya, agak menarik memang strategi. Di sini kita lihat dulu tentunya Bung Adi, sebuah serangan yang sangat baik sekali dan handsball tadi. Betul. Supacok. Betul. Tapi bagaimanapun serangan yang dilakukan oleh Bordin Pala benar-benar sangat berbahaya. Bagaimana tunggang langgangnya Fakhrudin, Bung Doni. Dan ya, handsball jelas. Jelas nih handsball, dan memang kita sempat bahas juga bahwa apapun formasi yang memang dirubah banyak sekali oleh Stroking ini pasti ada bagian dari strategi dia dan menurunkan momen-momen yang tentunya bisa memberikan ancaman ke timnas Indonesia. 50 watt. Dari keluar di kotak penalti, sangat berbahaya, sangat masuk. Dan masuk. Luar biasa sensasi. Main juga mencetak 2 gol. Bergawang. Vietnam ada sekitar leg pertama. Kembali mencetak gol. Bergawang Indonesia. Sebuah gol yang sangat-sangat luar biasa diciptakan oleh Sokrasin tanpa bergerak sedikit pun penjaga gawang Nadio, membuat Indonesia tertinggal. Kita yang bagaimana sebuah game yang sangat cantik, Bung Doni. Ya, di sini terlihat memang agak sedikit kaget sepertinya timnas Indonesia, khususnya adalah sisi pertahanan kita, di mana hanya dalam hitungan menit sudah ada 2 kali peluang, dan akhirnya peluang yang kedua ini dimanfaatkan dengan baik sekali. Sebuah istilahnya first time kick, tendangan langsung, dan ini jelas tentunya merugikan timnas Indonesia. Kita tahu harus kebobolan terlebih dahulu hanya dalam kurang 5 menit, Bung Adi. Bagaimanapun peran dan juga andil dari Philip Roller yang baru pertama kali diturunkan Piala AFF 2018-2020 oleh pelatih Alexander Stroking benar-benar membuat kaget pertahanan Indonesia tadi, dan Indonesia tertinggal 0-1 lewat gol Canapit, gol yang sangat cepat di menit kedua. Canapit adalah pemain dalam yang bermain di klub Jepang Sapporo. Hanya berfokus 163 cm dan juga sudah memperkuat Thailand Piala AFF sejak Piala AFF 2012 dan membantu Thailand merebut Piala AFF di tahun 2016, dan saat itu Indonesia kalah dari Thailand di partai kedua di Stadion Raja Mangala dengan skor 2-0. Ya, memang kita tahu sendiri Canatip ini pemain yang tentunya mempunyai segudang prestasi, bahkan dia juga sempat mempunyai label satu pemain termahal Asia Tenggara, dan ini menandakan mungkin total hampir 11 gol sudah diciptakan untuk timnas Thailand sendiri, dan kita tahu bahwa dia punya karakter yang sangat cepat, eksplosif, dan begitu. Dan ini sekali lagi kita lihat juga bisa menjadi bola untuk Adi. Sangat luar biasa tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Canapit, sangat sulit sekali untuk direbut bola yang dipegang tadi oleh Canapit, Bung Doni. Ya, jelas di sini memang kita harus memiliki disiplin dalam hal bertahan, dan ini tentunya harus bisa dilakukan. Sebagai lapis pertama adalah peran daripada pemain lapangan tengah Indonesia, karena kita tahu Thailand sendiri begitu pintar, begitu cerdik, dan begitu mungkin bisa dibilang dewasa dalam bermain. Mereka tahu kapan melakukan agresivitas dalam menyerang dan kapan harus sedikit meredam tempo. Pacok tadi ada 50 watt Weratep kepada Philip Roller. Pacok lagi, kuasai bola para pemain Thailand. Yusuf Dolah berdua dengan Dedi Setiawan.
bukan sebuah pelanggaran KO menurut wasit Alfonso Sukri dari Saudi tadi. Melihat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Tentu saja ini adalah pertemuan keempat Indonesia Thailand di final Piala AFF sejak tahun 2000, 2002 dan juga 2016. Di mana 3 final tersebut Indonesia selalu kalah dari Thailand. Gol yang sangat cantik diciptakan tadi oleh Chanathip Songkrasin dan kesebelasan. Kembali para pemain Thailand kuasai bola. Werakat langsung ke depan maksudnya. Wangga pressing yang sangat luar biasa dari Thailand. Memberikan para pemain Indonesia kesempatan langsung ke kiri Lora. Menjadikan posisi dari bagaimanapun tadi umpan kirim keluar yang membuat Indonesia harus kebobolan ini. Ya cukup mengagetkan tentunya, tidak hanya buat tentunya pelatih tapi juga para pemain yang tampil di lapangan. Bagaimana strategi perubahan beberapa personel ini benar seperti Bung Hadi katakan mengagetkan. Bagaimana kita lihat tadi beberapa manuver yang dilakukan oleh Philip Roller merepotkan barisan pertahanan terutama dari sisi kiri Indonesia. Jadi malam tadi kembali memulai para pemain Thailand gerakan ke belakang. Tristan Du, Philip Roller sampai Yusuf Dolan jauh meninggalkan posnya tadi. Itiwat Odin Pala masih kepada Yusuf Dolan. Sadar kanan para pemain Thailand gerakan balik sadar bisa dilakukan oleh Asnawi, tapi pelanggaran tadi dilakukan oleh Asnawi. Alexander Poking pelatih Thailand berdarah Jerman dan juga Brazil. Ya, jelas dia sudah mengenal tentunya Liga Thailand, seorang Alexander Poking, dan dia juga tentunya lebih mengenal juga sepak bola Asia Tenggara. Ini menjadi kelebihan dari pelatih ini karena dia pernah juga menjadi asisten daripada pelatih Thailand sebelumnya. Dan di sini kita lihat Bung Hadi bagaimana biasanya Thailand akan cenderung melambatkan tempo ya sedikit. Dan ini harus diwaspadai untuk buat timnas Indonesia. Waktu masih panjang, terlepas dari memang paling tidak terlihat dominasi Thailand sedikit merepotkan Indonesia di dalam 10 menit pertama ini. Tapi nampaknya para pemain Indonesia masih cukup tenang. Ya. Lihat juga dengan pelatih Sintayong juga masih cukup tenang karena memang masih ada satu leg lagi. Inilah leg pertama final Piala AFF 2020. Terus langsung diketahui dan Fahudin. Lalu para pemain Thailand mendapatkan bola. Satu pemain Indonesia tadi yang bisa menguasai bola adalah Itiwat Sujit Tamaku, Alexander Poking, tapi yang memang sudah berada di Thailand sejak tahun 2012. Tapi kini berada di posisi mencetak gol dengan 3 gol sebagai Pak Jaya dan juga Iksan Fandi. Tentu saja masih memiliki kesempatan untuk bisa menambah pundi golnya. Empat tadi Butan Sulaiman gagal untuk memberikan umpan matang tadi. Angkat ke dalam tadi, meskipun tadi bola coba ditendang jauh oleh Dewi Setiawan, akhirnya nampaknya mengenai kaki dari para pemain Thailand. Asnawi Mangkuala bola kembali para pemain Thailand kuasai bola. Warga kini para pemain merah putih Garuda coba masuk ke kanan. Chanathip Songkrasin gagalkan tekanan coba dilakukan oleh Asnawi Mangkuala. Kembali saat para pemain Indonesia cepat sekali para pemain Thailand untuk memindahkan bola. Chanathip Songkrasin tentu saja pemain yang sangat berpengalaman. Sangat sulit sekali para pemain Indonesia mendapatkan bola dari para pemain Thailand di Doni. Strategi yang hampir mirip atau serupa ya pada saat Thailand berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0 di semifinal leg 1, dan ini juga harus kita hindari, tapi kita memang memerlukan paling tidak sedikit
kepercayaan diri dalam sebuah ketenangan. Dan kalau seandainya kita bisa memegang bola sedikit lebih lama lagi, tentunya ini akan pelan-pelan mengembalikan kepercayaan diri pemain Indonesia. Balik ke dalam bola pemain Indonesia sangat cepat. Kita lihat saja langsung ke arah ganda. Dan untuk tadi Wakili berada dalam posisi yang sangat tepat menggagalkan tekanan coba dilakukan para pemain dari Thailand. Sempat coba balik ke dalam. Rapet masuk kepada Sumpacok bersama dengan Edo dan memberikan posisi Arhan. Sempat terbosan dari masuknya kepada Philip Roller. Sangat baik umpan-umpan yang diberikan para pemain Thailand dan sangat sulit karena memang selalu berada di belakang para pemain Indonesia. Ya betul, dan tentunya kehilangan kesalahan yang sering dilakukan ini harus dikurangi. Dan kita lihat bagaimana sisi kiri pemain Indonesia terlihat lagi begitu sering seperti ditekan, dan akhirnya memang pemain walaupun terlihat berusaha mengembalikan kepercayaan diri mereka, pastinya kaget Bung Adi dengan gol cepat yang dicetak oleh Thailand ini. Umpan sangat baik dari shot klasik. Ini Sumpacok Sarakat. Ini Roller ke belakang Yusuf Dola dan Kritsada Kaman. Ke tengah Kritsada dipotong oleh Witan Sulaiman. Tidak jelas tapi dilakukan oleh Witan, terlalu tergesa-gesa. Panik tadi nampaknya Witan Sulaiman sehingga salah memberikan umpan pada Irfan Jaya. Yusuf Dola kepada Siwalat yang mengalihkan posisi Bung Pro yang mengalami cedera Bung Roni. Ya, memang cedera yang cukup parah yang mengakibatkan dia harus tidak hanya bisa bermain di leg 1 final ini, tapi juga harus total mungkin istilah selama 6-8 bulan lebih lagi. Mari kita berharap semoga kesembuhan bisa segera didapat oleh seorang Bung Pro. Sitiwan di Thailand masih kuasai bola sepenuhnya. Werapet berhasil Dangda, legenda bola ASEAN, mencatat rekor gol AFF sepanjang masa dari zaman Alam Shah Singapura. 19 gol untuk Ya, jelas ini adalah pemain yang kita tahu harus bisa berenang. Kepada Bodin Kala untuk masih bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh pemain senior Indonesia Fahrudin. Nampaknya Indonesia sampai menit ke-12 terus berada dalam tekanan yang sangat kuat dari para pemain Thailand dan masih sulit untuk mengembangkan permainan para pemain Indonesia. Harus bisa cepat dibongkar Bung Doni. Ya, memang lagi-lagi ya sisi kiri, dan ini tentunya tidak melakukan kesalahan dan harus lebih berani untuk bisa menahan bola, memegang bola, yang tentunya akan membuat aliran bola lebih enak lagi dan membuat teknik kepercayaan diri semakin bertambah lagi. Bung Adi. Dan Yusuf Dola bagi jadi ancaman terus tetap lagi. Bodin Kala jatuhin kaki Erasel. Sangat baik passing para pemain Thailand. Erasel kotak penalti langsung pada Sumpacok. Umpan ke penalti. Bodin Kala beruntung tadi bisa diselamatkan. Bodin Kala sangat luar biasa. Shooting para pemain Thailand sangat menyulitkan para pemain Indonesia. Ini sebuah skema serangan yang sangat baik, variasi yang sebelumnya memang lebih banyak dilakukan di sisi kanan, tapi mereka ubah ke sisi kiri, dan sebuah umpan yang hampir saja kalau tidak ada Asnawi kita tinggal 2-0. Maka kita ucapkan selasa syukur Bung jauh kita masih bisa diselamatkan, dan semoga ini semakin membangunkan seluruh pemain timnas Indonesia untuk bermain lebih baik lagi dan bisa segera mengejar ketinggalan ini. Bung Adi. Yang akan Yusuf Dola pada Irfan Jaya tepat di depan mata wasit asal Saudi Al-Funkus Supri Busain. Yusuf Dola pemain keturunan Swedia, ayah asal Tarantiwat sedangkan ibu Swedia, kelahiran di Lund 21 April 93. Kemudian sangat tinggi 196, sangat sepadan jika di
formasi awal Garuda dari Sintayong. Sangat baik. Oh, salah tadi. Bukan jalan. Bukan lewat. Kurang komunikasi yang baik para pemain Indonesia. Tapi Daniel tidak bisa membuat kanan tadi memberi. Kira-kira hal-hal kecil yang bisa menjadikan momentum untuk kebangkitan. Tadi saya katakan rasa percaya diri bahwa kita perlu beberapa manuver-manuver dalam hal melakukan tekanan-tekanan itu terhadap pertahanan Thailand. Walaupun Belanda masih reaktif, masih babak pertama, tidak ada harus kata menyerah, kita masih bisa mengejar lawan timnas Thailand ini. Barang tadi banyak tentu saja sangat-sangat senior di tubuh kita. Kelahiran 20 April 84 bisa juga 10 tahun bersuara. Mengandalkan Kamboya. Salah tadi pada Geratek, Sokrasit sebagai kepada Istanbul, lalu Ipak, kejar oleh Asnawi. Tangan tadi Istanbul kembali ke Sokrasit, Istanbul langsung ke depan, mengangkat kepada Sokrasit. Datang menjemput, kita lihat Bahudin memotong bola, tapi pengamatan dilakukan pada pemain dalam cukup cepat diuntungnya. Transisi yang dilakukan dia juga cukup baik. Tepat kali saja juga bagi mengatakan mengadil transisi dalam hal bertahan kita jelas ada peningkatan ya dari laga ke laga dan ini tentunya sebuah modal. Bukan sebuah pelanggaran, itu kan ada masa Al-Qudus tadi, Sokrasit, Bola Malang, Istanbul, sangat baik oleh Asnawi, tekan di bola para pemain Thailand. Sada Kokin adalah pelatih yang sukses mantapkan rekor 5 tahun yang mengalahkan pelatih asal Vietnam. Tetap oh, 3 kali tidak terkalahkan selama 5 tahun dari tim Asia Tenggara. Dipatahkan oleh Alexander Tolkien di sebagian alternatif skor 2-0. Philip Roller, Supacok, kedua kita lihat dengan Rahmat Herianto. Gerakan kepada Terasil Dangga. Enak para pemain Thailand untuk bermain-main di lapangan Indonesia. Di Istanbul diakhiri oleh Yusan. Ada Bobby Palang bisa melewati Asnawi namun gagal. Dari para pemain Indonesia bola kepada Asnawi, tapi pemain Indonesia agak sedikit panik untuk bisa mengolah bola ini. Tentu panik karena kalau kita lihat memang sampai saat ini Thailand bermain dengan sangat baik melakukan umpan dari kaki ke kaki. Balik, Buhari. Balik Indonesia, Dewas ya. Tapi tidak mendapatkan tendangan berjuru tapi dampaknya Bersada pada Supacok sangat baik, sangat sulit untuk direbut tadi oleh Kamboya bola dan penguasaan Supacok Sarakan. Yang perlu tentunya pemain kita sadari bahwa tidak ada yang salah sampai saat ini strategi yang diterapkan oleh pelatih, tapi memang kita lebih kecolongan gol. Berarti tadi tidak perlu khawatir kita masih memiliki kelebihan dalam hal kecepatan, tapi memang kita tidak boleh lagi melakukan sebuah kesalahan atau lengah dalam hal bertahan. Istanbul depan masuk pada Bobby Palang. Bobby Palang dan 19 ketiga buat Bobby Istanbul untuk bermain di Piala AFF 2016 juga berulang Vietnam, tentu saja ditempati oleh Vietnam. Si Istanbul lebih memilih untuk menjadi warga negara Thailand. Istanbul hadapan dengan Wita bola belum untuk Asnawi, sangat baik Asnawi langsung ke depan ada operasi sangat berbahaya ini masuk pokok nampaknya Ahmad Edo Febriansa lalu mudah para pemain Indonesia untuk melakukan pelanggaran yang sangat berbahaya. Karena tendangan-tendangan bebas para pemain saya juga cukup baik, terlalu mudah para pemain Indonesia kumpul. Ya memang tapi sudah diakui Supacok sendiri memang dalam beberapa kesempatan bermain sangat baik,
gerakan-gerakan yang juga yang memungkinkan, mengingat bahwa Edo sendiri mungkin kaget ya dia diturunkan sebagai pemain utama atau starter. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat memang selama kita disiplin dalam hal bertahan, tidak melakukan kesalahan, tentu hal-hal yang tidak kita inginkan bisa teredam. Edo merupakan tidak merupakan penampilan ketiga buat Edo setelah menjadi pemain inti saat melawan Laos dan main bersama kali melawan Kamboja untuk menggantikan Arhan Pratama yang cedera. Kini Arhan yang mendapat akumulasi kartu kuning yang bermain dan posisinya digantikan oleh Edo. Kini Bodin Pala lakukan sudah lalu tinggi tadi hingga tidak selalu membahayakan gawang Indonesia adalah Bodin Pala. Pemain berusia 27 tahun, sangat tinggi 182 cm. Berasal dari klub Ford FC. Agar Asnawi untuk memberikan bola kepada Dedi Setiawan. Benar-benar sangat superior para pemain Thailand untuk mengurung terus pertahanan Indonesia. Tapi sebelumnya Indonesia memiliki pengalaman yang cukup baik melawan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Tapi Indonesia mampu menahan Thailand dengan skor 2-2. Meskipun di dengan balik dari Bodin Pala sangat berbahaya. Tapi setidaknya Indonesia masih memiliki banyak pemain di kotak penalti dan pelanggaran yang dilakukan oleh Asnawi tadi. Balik lalu mudah para pemain Indonesia melakukan pelanggaran. Dan sudah cukup baik, sangat baik apa yang dilakukan oleh Asnawi. Mulaikan tadi Bodin Pala. Sliding sangat-sangat luar biasa dari Asnawi. Walaupun memang sedikit beresiko Bung Adi, memang bagus timingnya, tapi tentu sangat berbahaya mengingat bahwa pemain lawan sudah ada Bodin Pala berada dalam kotak penalti. Bodin Pala yang penampilan keempat Piala AFF 2020. Jaya, Bintang Sulaiman, 3 pemain termasuk pagar hidup, dan 6 pemain Thailand kotak penalti. Nah, ada tadi Prasid. Dan sudah tadi Pitiwa kepada Supakem, ada Kambuaya, sangat baik Kambuaya, luar biasa Kambuaya. Langsung ke depan, ada Bintang Sulaiman, masih Bintang Sulaiman, bukan kemudian Irfan Jaya, Ish, and bukan penalti. Kita masih menunggu apakah sesungguhnya yang terjadi karena ada benturan kaki antara Songkrasin dan juga Irfan Jaya. Kita akan lihat serangan yang sangat cepat. Oh, pelanggaran justru dilakukan oleh Irfan. Jelas. Pelanggaran justru dilakukan oleh Irfan. Sangat jelas. Jelas. Hantam kaki Songkrasin malah sebenarnya. Ya, jelas. Pelanggaran dilakukan oleh Irfan Jaya. Keputusan ini sangat tepat dari wasit Al-Qudus Mesubi Al-Husain dari Saudi Arabia. Ya, sangat disayangkan karena sebenarnya kalau kita lihat tadi sebuah skema serangan balik yang sangat rapi yang diinisiasi oleh seorang Bintang Sulaiman, tapi memang terlambat ya Irfan Jaya yang biasanya mempunyai kelebihan dalam kecepatan, tapi dia terlambat dalam melakukan tendangan yang akhirnya malah mendapatkan pelanggaran untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana transisi dari menyerang ke bertahan dilakukan para pemain Thailand sangat cepat dan sangat baik. Tidak sulit dari para pemain Indonesia Seliwitan juga Irfan Jaya untuk menerobos pertahanan Thailand. Mungkin Thailand menguasai bola lewat Pristada. Ada gerakan balik pada Pristada Kaman belakang. Satu kepada Yusuf Nolah. Luar biasa pasti para pemain Thailand. Masih Philip di kotak penalti. Songkrasin, Supakem, ada Weratep, di tengah Weratep sangat berbahaya, dicuri oleh Indonesia. Asnawi, Asnawi, dicuri oleh pemain Thailand, serangan dari Thailand sangat cepat. Terasi Ojanca, ada kita lihat, Bodin Pala, apakah offside? Lama-lama tadi Asnawi, memang agak panik para pemain Indonesia, dan harus sangat baik untuk melakukan tekanan. Dan jelas. Offside tadi, kepalanya lebih condong tadi ke depan daripada kaki pemain Indonesia. Karena memang offside, gigi saja jika nomor duluan pasti offside. Atau bagian seperti rambut yang sudah dihitung dalam posisi offside. Pitiwa, kembali Thailand melakukan tekanan. Ratep tadi ke belakang.
pada Ritsada Kamal. Kembali para pemain Thailand cukup dominan atau bisa dibilang sangat dominan. Bodin Pala, Rahmat Irianto, Wangga langsung ke depan. Arahkan pada Irfan masuknya, tapi apa daya sangat sulit. Para pemain Thailand sangat banyak. Masih kontrol yang sangat luar biasa dari para pemain Thailand. Philip Roller. Kembali para pemain Thailand. Kini kita Pitiwat. Pitiwat ke kanan kepada Philip. Masih Philip yang akan diberikan kembali kepada Pitiwat. Pitiwat langsung panjang kepada Pitiwat lagi. Ada Philip lagi. Maksudnya back heel tadi Pitiwat kepada Pitiwat digagalkan oleh Rahmat Irianto. Tapi Pitiwat kepada Weratet. Masih kita lihat Pitiwat ke belakang kepada Ritsada Kamal. Masih sama ada dari Bodin Pala. Songkrasin kepada Yusuf Dola. Yusuf Dola ke kanan kepada Songkrasin lagi. Masih Songkrasin ke tengah kita sempat oleh Weratet. Weratet ke kiri sempat oleh Tristandu gaya oleh Witan Sulaiman. Ada Bodin Pala sangat bebas dan pengacara mencoba masuk Bodin Pala. Hati-hati ada Bodin Pala. Oh dicoba bisa masuk ke dalam Thailand. Witan Sulaiman sangat cepat dicoba masuk dalam pelanggaran oleh Tristandu tadi. Ya, terlihat jelas Bung Hadi, bukan hanya mereka cepat melakukan serangan, tapi pada saat mereka kehilangan bola di area pertandingan sendiri, mereka langsung sedang melakukan pressing. Dan ini yang menyebabkan akhirnya banyak pemain Indonesia, pemain bertahan Indonesia sering melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Balik Thailand kuasai bola, benar-benar mengurung pertahanan Indonesia. Bagaikan diserang 7 hari 7 malam Indonesia tanpa bisa sekalipun untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan coba dilakukan para pemain Thailand. Weratet langsung ke tengah kosong. Bodin Pala ke kiri tempat kita kepada Tristandu dengan Askawi sangat cepat kepada Rasa Dangda, seorang legenda hidup Thailand yang sangat-sangat legenda di Thailand karena memang telah memperkuat Thailand sejak tahun 2008 di Piala AFF dan sudah menjebol gawang Indonesia sebanyak 5 gol di Piala AFF. Rahmat Irianto. Indonesia kini sudah melakukan tekanan. Kuasai bola Dewa dari tengah. Ada Asnawi. Balik gagal. Witan Sulaiman. Balik mudah sekali lepas para pemain Indonesia. Weratet. Songkrasin. Umpan ke tengah. Ada Sumpacok. Atau adalah pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di leg pertama saat menang 3-0 Thailand di Stadion Gelora Bung Karno. Satu gol lagi lewat Keraton Nurhatan yang kali ini tidak bermain. Asup Pacok ke belakang pada Tristandu kini langsung ke depan haruskan kepada Bodin Pala. Berputar-putar para pemain Indonesia, pemain Thailand dan sulit dihentikan para pemain Indonesia. Kembali pada Tristandu. Bagaikan bermain merundung para pemain Thailand dan para pemain Indonesia hanya mengejar-kejar bola yang dipasing para pemain Thailand. Yusuf Dola kepada Philip, kiri kepada Weratet, masih Weratet ke tengah kepada Sopacok. Saudara sangat jauh, kepada Ritsada Kamal sangat berbahaya. Ada kita Bodin Pala berhadapan Asnawi, masih Bodin mencoba menari-nari di kotak penalti, langsung ke tengah. Indonesia dikawal oleh Nadio Argawinata. Ya, harus kita akui tentunya Bung Hadi, di mana Thailand memang baru saja memberikan sebuah penampilan atau sebuah tontonan yang memang menunjukkan kenapa mereka adalah salah satu regional powerhouse. Mereka adalah satu raksasa daripada regional Asia Tenggara. Dan ini buat Indonesia modalnya sebuah terangan. Ya, kalau kita lanjutkan Bung Hadi dalam konteks tentunya buat timnas Indonesia sendiri, ingat bahwa kita tertinggal lebih dahulu saat melawan Malaysia, juga sempat tertinggal juga pada saat melawan Singapura, dan kita masih bisa membalikan keadaan. Tentunya dengan catatan tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Mengingat seperti yang kita lihat adalah mengurung Indonesia hampir 75% possession atau penguasaan bola dikuasai oleh Thailand. Ini tentunya sebuah sinyal yang tidak baik atau menentukan buat Indonesia. Nadio Argawinata dan posisi yang gawang Hernando Ali Sutaryadi. Dia juga mendapatkan posisi di saat tidak bermainnya lawan di posisi Bali United di kompetisi Liga 1. Ini menjadi diperkiti Indonesia. Sangat berbahaya sekali. Ritsada melakukan tekanan ini mencatat tim Songkrasin ketika oleh Witan Sulaiman. Antara kita Heri Setiawan gagal karena pelanggaran yang Heri Setiawan
tim Indonesia yang dilatih oleh Sintayong. Tendangan bebas Indonesia, Nadio Argawinata. Tenang saja, yang terlalu panik Indonesia pada leg kedua. Yang penting Indonesia jangan kebobolan lagi buku ini. Ya, tentunya jangan sampai kebobolan lagi, dan ingat dan juga masih ada babak kedua di leg ini Bung Ari. Dan tadi sempat kita juga singgung, sebenarnya memang ini strategi Thailand ternyata berbeda seperti yang sempat dibicarakan bersama dengan Wida. Mereka justru berani mengambil inisiatif serangan dengan mengurung Indonesia. Mungkin mereka melihat bahwa bisa jadi akan terjadi sebuah kepanikan, dan ini tentunya harus diwaspadai dan dihindari oleh para pemain Indonesia. Tekan balik dari Jawa, coba kita Fernando langsung dikotak penalti digagalkan oleh Yusuf Dola pada bola sangat menarik dari kepada Irfan Jaya, tapi pengawalan dilakukan oleh Yusuf Dola sangat baik membuat gawang dari Siwara cukup aman dan membuat para pemain Indonesia. 30 menit sudah pertandingan berlangsung, masih 0-1 buat Thailand pada leg pertama. Di leg pertama ini Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, di leg kedua Thailand akan menjadi tuan rumah. Dan penjuru buat Indonesia, Jai pun tadi berkomunikasi dengan pelatih Sintayong dan Gadis Setiawan akan posisi dari Ezra Wadian, yang kali ini dicadangkan oleh pelatih Sintayong. Masih belum mendapatkan izin dari wasit untuk melakukan tendangan penjuru Irfan Jaya. Dan ada Denny dan juga Ricky Buaya di kotak penalti. Wasit Al-Qunfus Sukri Al-Shai dari Saudi sudah memberikan aba-aba dalam Irfan Jaya. Ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah sangat baik. Apa yang terjadi? Nampaknya Wahyudi Arianto dinyatakan melakukan pelanggaran. Fahrudin tentu saja masih ingat karena Fahrudin adalah sisa-sisa Legion Indonesia. Pelanggaran tadi dilakukan. Ada sisa-sisa Legion Indonesia di 2016 saat menghadapi Thailand di penyisian grup B saat kalah 4-2, dan juga di final leg 1 dan juga leg 2. Di leg pertama Indonesia di Pekansari menang dengan skor 2-1, sedangkan di leg kedua Raja Mangala Indonesia dengan kalah 0-2 dari Thailand. Warak tadi sangat baik dari para pemain Thailand melakukan duel udara. Rizky Ridho, Edo, pressing yang sangat ketat dilakukan tadi oleh Philip Roller memberikan para pemain Indonesia. Luar biasa sahabat dari para pemain Thailand. Irfan Jaya, Kini Kambuaya, tangan langsung dari Setiawan dan Abdullianto langsung ke depan, akan masukkan kepada Terus masih minta kedua dengan Kristanto, tapi dilakukan oleh Bintang Sulaiman. Abdullianto, kapan apakah sebuah pelanggaran? Pelanggaran adalah Legion Dola, tapi bola advantage dilihat oleh Al-Qunfus Sukri Al-Shai dari Saudi Arabia, hingga dibiarkan saja tadi oleh wasit adalah Yusuf Dola, pemain keturunan Thailand Selatan dan juga Swedia, mendapatkan kartu kuning. Yusuf alias Dola Bintang Sulaiman. Ahmad Trianto adalah anak dari Sugiantoro, tentunya sang ayah adalah pemain Indonesia yang bermain di final Piala Tiger 2002 saat dikalahkan oleh Thailand di final di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat itu dengan adu penalti. Sugiantoro sebelumnya juga pernah memperkuat Indonesia di final SEA Games 97 mendapatkan perak. Berikutnya sama juga dengan Ahmad Trianto yang mendapatkan perak di SEA Games 2019 di Manila saat dikalahkan oleh Vietnam. Sudah sang ayah Sugiantoro dikalahkan oleh Thailand di final juga adu tendangan penalti. Dan ini kesempatan Ahmad Trianto untuk menebus kekalahan sang ayah dari Thailand di final Piala Tiger 2002. Bagaimana dengan gol yang sangat cantik tadi Bung Doni? Ya, memang gol cepat dari Thailand ini mengagetkan lini pertahanan Indonesia. Sebuah gerakan individu yang sangat baik sekali dari seorang Philip Roller, dan hampir terjatuh dia masih bisa memberikan umpan, dan sebuah gol yang sangat baik sekali dan tidak bisa membuat Nadio untuk bisa mematahkan gol tersebut.
Tapi sekali lagi, Bung Adi, kalau kita lihat ini sebenarnya dengan cedera dan perpanjangan waktu yang paling tidak yang diberikan wasit untuk menunda pertandingan harus bisa kita manfaatkan untuk istilahnya reboot ya, dan tidak mengganggu momentum timnas Thailand yang hampir 30 menit begitu mendominasi dalam hal ball possession. Sama-sama mendominasi Albar Thailand. Pada nomor 28. Koplau Anan, Koplau Anan akan masuk. Gagal Indonesia. Asnawi, Kabuaya, masih Kabuaya, masih Kabuaya, Push. Sultan kaki kiri tentu saja bukan kaki kedua yang sangat kuat dari Asnawi, dan saya harus cukup memaksa untuk melakukan sultan dari kaki kiri mundur. ya betul sekali, memang penyelesaian tendangan yang dilakukan oleh Asnawi tidaklah baik, tapi manuver yang dilakukan oleh Kambuaya sangat baik, Bung Adi. Dan ini sebenarnya menjadi ciri atau trademark tim kita selama ini, yang melakukan sebuah serangan yang sangat cepat dan melakukan sebuah passing yang baik. Sayang memang Asnawi belum bisa menang tendangan ke arah gawang. Asnawi sebagai kapten Indonesia, pertama Indonesia adalah Timnas Darmono yang bermain di formasi 50. Buat tadi bola dari Pelasio Gangga saat ini menambah 4 gol di Piala AFF 2020. Balik gagal para pemain Indonesia. Banyak kita lihat Yusuf Dolan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Tak diganti, kita lihat Yusuf Dolan. Yusuf Dolan berpostur 196 cm, berusia 28 tahun. Berasal dari klub Port FC sejak tahun 2017. Sangat tinggi Bung Doni. Ya, tentunya buat timnas Indonesia sendiri, tadi saya katakan bahwa figur ini sangat penting, dan mengingat bahwa timnas Thailand sendiri lebih mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan-tekanan di awal. High pressing mereka lakukan justru di sepertiga lapangan kita sendiri, dan memang sulit dalam hal teori. Tentunya kalau kita katakan Indonesia harus lebih berani lagi, lebih cepat lagi, melepaskan tekanan ini dengan melakukan umpan-umpan pendek, dan tentunya berharap ada kecepatan yang dimiliki tentunya oleh sosok Irfan Jaya dan Witan Sulaiman. Tapi ini semua tentu dimulai dari pressure dilakukan oleh seorang Rahmat Irianto, oleh seorang Kabuaya, karena lapangan tengah menjadi sentral, mengingat tim seagresif ataupun kesulitan melawan Papa ya. Koplau Anan, usia 30 tahun, Ini tunggu sih 79 cm, kelahiran 4 Maret 91, akan masuk dasar itu Bangkok United sejak tahun 2017 dan emas 43 kali caps dengan 5 gol. Bermain sejak tahun 2016 dan 2019 Piala AFF, dan kami telah main 2020. 2 kali main sebagai bintang saat melawan Vietnam leg kedua dan juga melawan Singapura di pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2020 setelah Koplau Anan. Balik kita lihat Philip lempar ke dalam pada Supacok, digagalkan Indonesia. Bagi para pemain Thailand menguasai bola. Ada Bodin Pala, cukup tenang Bodin, bisa melewati Asnawi. Banyak Witan yang dapat pelanggaran kepada Bodin Pala. Gerakannya memang sangat-sangat menyulitkan sektor kanan pertahanan Indonesia. Sesungguhnya bukan Witan tadi melakukan pelanggaran, justru Bodin tadi yang melakukan sodokan kepada Witan, tapi memang aktingnya sangat baik. Itulah contoh para pemain profesional yang juga pemain Indonesia. Jadi langsung dengan set Supacok berbahaya kini, masih Supacok. Alhamdulillah berhasil digagalkan, kita lihat oleh Rizky Ridho tadi. Empat target sangat-sangat berbahaya kepada pemain depan Thailand dari Supacok. Bukan tidak offside. Ya, jelas tidak offset, dan ini adalah kombinasi yang berbahaya sekali ya, seorang Philip Rowe dan juga Supacok yang tercatat sudah lebih dari 4 kali melakukan manuver yang sangat cepat sekali dari sisi kiri pertahanan Indonesia, dan ini harus menjadi catatan Sintayong dalam babak istirahat.
Kembali permainan 1-2 pemain Thailand sangat baik, sangat sulit. Wow. Dari Skrido datang lagi. Ada Supaco, hati-hati. Ada bukan sebuah penalti. Lupa Jaya. Buaya. Dewa kirikan Buaya. Masihkan Buaya. Ada bergerak Kendi. Witan Sulaiman. Langsung untuk Terus. Oh. Berhentikan dulu bolanya. Ini dia Banggaria, Bang. Nanti dimarah sama pelatih. Iya, kan diberhentikannya dulu bolanya. Terus kosong dia udah. Nah, Tentunya di belakang lagi-lagi Eka Buaya menjadi salah satu nominasi pemain bintang terbaik di turnamen ini, memberikan umpan berdasarkan Witan Sulaiman dan juga umpan yang diberikan oleh Witan sayang sekali gawang terbuka hebat belum menjadi tinggi dari seorang Erlangga dan juga timnas Indonesia. Bagaimana kita lihat tadi peluang yang sangat-sangat terbuka, minta diulang oleh wasit karena bola masih bergulir, karena memang bola tidak boleh ditendang sebelum bola benar-benar berhenti, ya itu baru boleh ditendang. Karena selama bergulir tidak boleh. Siwara langsung ke depan, arahkan langsung pada Philip, kontrol yang baik kepada gerakan hasil, dan kini berdua dengan masalah. Itu peti hantu. Mungkin tadi juga karena itu wow, ada konsentrasi, kontrol sangat-sangat luar biasa tadi dilakukan oleh Asmari. Apakah ada pemain Indonesia yang kita mengelak? Rafael yang di pertandingan melawan Singapura di leg kedua mendapatkan cedera ringan di bahu Bung Doni. Ya, memang salah satu cara untuk bisa membebaskan diri dari tekanan yang begitu deras oleh timnas Thailand adalah berusaha juga untuk mencoba merebut bola kembali. Dan kita lihat tadi ada di sini terlihat pelanggaran ya yang terjadi atas Supaco. Saya setuju itu sebuah pelanggaran dari laporan. Untungnya wasit dan juga tidak ada teknologi VAR di sini. Hal-hal seperti itu yang sering sekali dilakukan para pemain Indonesia. Ya, dan kita mungkin harus fair ya, atau jujur mengatakan kita juga terselamatkan Munadi ya dari beberapa momen-momen kesalahan. Walaupun memang kita juga sempat menderita kerugian saat Buaya juga diganjar ya dalam leg 1 melawan Singapura. Terus sekali lagi memang ini menjadi sebuah diskusi yang menarik tentunya tentang isu adanya VAR yang harus diberikan di turnamen berikutnya. Ya, gerakan apapun yang membahayakan atau melanggar peraturan selemah apapun, jika dinilai itu sebuah pelanggaran, tentu saja akan dinyatakan sebuah pelanggaran oleh wasit. Apalagi jika terjadi di kotak penalti, tentu Indonesia harus hati-hati dengan gerakan-gerakan yang menimbulkan interpretasi dari wasit untuk dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Kalau klik saja, langsung ke depan, arahkan kepada Poklau yang bermain sebagai bek kanan Poklau, ataukah sebagai center back. Karena Seldanda, juga tadi kita oleh Pak Udin, sangat baik. Pelanggaran dilakukan pada pemain Indonesia, ada Udin Kepala, dilakukan oleh Rizky, dilakukan oleh Rahmat, mereka dilakukan oleh Rahmat Irianto, tapi wasit asal Saudi ataupun Kusuti, Anusai. Oh, ya jelas. Pelanggaran telat tadi. Rahmat Irianto untuk pergerakan dari Bobin Pala itu posisi 182 cm sangat tinggi untuk ukuran pemain Asia Tenggara. Relatif menjadikan posisi dari Yusuf Dola bisa dan Kamal luar biasa. Kita lihat tadi Pak Udin agak lagi kini para pemain Thailand sangat mudah kehilangan bola pemain Indonesia, sangat baik umpan-umpan yang lepaskan para pemain Thailand pun luar biasa dari para pemain Indonesia. Oh, enak sangat baik dari hasil belakang Rizky Ridho tadi umpan ke depan balik kehilangan bola pemain Indonesia. Tristandu Sokrasin ada Bobin Pala, para pemain Thailand kuasai bola depan langsung kepada Sokrasin lebih dekat dengan kita lihat yang Pak Udin nilai yang sangat baik dilakukan oleh Pak Udin dan Sokrasin tadi untuk meraih bola yang dikawal sangat ketat oleh Pak Udin. Wahyudi Arianto Bung Doni Ya, juga sedikit mereda tentunya mengingat ini sudah memasuki menit-menit
sama. Thailand tetap mendominasi dalam possession, tetap lebih berani dalam melakukan tekanan-tekanan ke diri pertahanan Indonesia. Tapi memang terlihat mereka sudah mulai sedikit lelah. Dan lagi-lagi ini adalah menit-menit tersisa perlu sekali tidak terjadi drama, dan kita berharap di menit tambahan ini kita masih bisa menciptakan peluang. Pelanggaran Testandu terhadap Witan Sulaiman tadi, kasar tahan kanan dari Witan Testandu. Dengan posisi Keraton Testandu, dengan Dewangga, sangat baik Dewangga, ada Bobby, masih Dewangga, Asnawi langsung ke depan, ada Dennis, Oke. Dennis, Aduh. jadi Salah. Kali. Untuk pelanggaran. Ini dia aja ini ganti. dari Dedi terlalu banyak menunggu sehingga kehilangan momen. Kita lihat bagaimana umpan asal sangat baik kepada Dewi dan Tadi masuk. menunggu bola Bisa gol. ke tanah. Padahal harus tadi jangan Soli nunggu nih. Setuju sekali ya Bung Hadi. Di sini memang kita berbicara melawan tim Kami Indonesia itu kelas Thailand, tentunya kita harus bisa mengkonversikan peluang sebaik mungkin, efektif, efisien. Kalau kita masih ingin tetap mencuri poin di dalam match satu ini. Supacok, hati-hati, Philip, Supacok kembali, Ditiwan, buat belakang, Supacok, masih Supacok, hati-hati, Rosan Bobby, masih boleh, Alhamdulillah, hasil digagalkan oleh Nabil Argawi Nata tadi, pressing yang sangat-sangat baik oleh Bobby Mar, yang memang sangat berdiri bebas di dalam kotak penalti di sisi kanan pertahanan Indonesia. Kita lihat bagaimana akselerasi yang sangat-sangat luar biasa dari Supacok. Ya, sebuah tontonan laga final AFF yang sangat menarik, sebuah gerakan kelas dunia yang dilakukan Supacok yang mensempatnya di beberapa permainan kelas Indonesia, dan sebuah shooting yang sangat baik oleh Bobby Mar, dan sebuah penyelamatan yang tidak kalah kelas dunianya oleh seorang Nadio. Tendangan penjuru kembali buat Pelan. Kali Bobby Mar yang Nadio Argawinata. Menit lagi dengan babak pertama akan berlangsung. Tendangan penjuru Pelan Bobby Mar lakukan sudah. Kini kita lihat. Gerakan. Jadi masih Werata angkat ke penalti. Langsung saja Rahmat Irianto, umpan ke depan, langsung Oke, Witan. Witan Sulaiman.